Sebelumnya suara saya apakah terdengar dengan baik? Buat Bapak Ibu Saudara, saya minta digital reaction. Oke. Wah, itu digital reactionnya Om Wiwi tuh live ya. Thank you banget buat kesempatannya. Terima kasih Koci, terima kasih semua tim pastoral, terima kasih juga buat semua yang sudah melayani tadi. Saya bersyukur saya diberikan kesempatan ya. Saya tambahin tadi yang Ciliani ya. Tadi saya bilang kita tetap harus bisa berpikir positif, bertindak positif, tapi antigennya harus negatif ya, jadi jangan positif ya. Artinya kita semua harus sehat, amin. Saya bersyukur walaupun kita hanya ketemu lewat Zoom pagi siang hari ini, sebentar lagi, sebulan lagi ya kurang lebih kita akan ketemu secara live ya. Saya bukan menghimbau ya, saya mau mengajak dan bahkan agak memaksa kita semua untuk onsite karena beda banget spiritnya kita ada di online dan onsite ya. Oke, pada pagi siang hari ini saya akan sharing sesuatu buat kita semua. Waktu diberikan kesempatan saya merenung gitu ya, apa kira-kira yang harus saya sampaikan. Nah, ada pesan juga bahwa selama 1 bulan ini kita akan bicara tentang kasih karunia Tuhan, grace of God gitu ya. Seperti yang kita tahu, boleh share screen? Ya, judulnya Be Strong in God's Grace ya. Seperti yang kita tahu bahwa Visi United tahun ini itu ada 3B, betul ya. Yang pertama be strong in God's grace, terus build strong connection, terus be agent of change ya. Jadi intinya paling pertama itu adalah harus strong dulu. Kalau kita strong dalam kasih karunia Tuhan, kita mampu untuk membangun koneksi yang baik ya. Kalau kita nggak strong di dalam Tuhan, gimana caranya kita bangun koneksi yang baik sama orang? Kalau kita nggak bisa bangun koneksi, gimana caranya kita menjangkau orang ya? Bagaimana kita menjadi agent of change ya? Bagaimana caranya? Ya, jadi hari ini adalah basic yang pertama bahwa kita harus strong di dalam kasih karunia Tuhan. Next. Nah, oke. Saya menemukan apa sih sebenarnya kata strong itu ya. Kalau bahasa Inggris strong itu having the power to move heavy weight. Jadi punya sebuah kekuatan untuk mengangkat beban yang berat. Nah, itu bisa dibilang strong. Nah, terus kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dibilang bahwa orang yang kuat itu orang yang banyak tenaga. Orang yang gak mudah goyah, gak mudah rusak, tahan terhadap penderitaan, orang-orang yang unggul gitu ya. Kalau kita beli barang, kita pasti cari barangnya yang kuat, betul? Kita nggak mau baru pakai 1 kali, baru pakai sebentar gitu ya, terus besoknya rusak. Atau enggak kita pakai terus kayak setahun udah rusak. Kita pengen bahwa apa yang kita beli gitu ya, itu tahan, itu rusak, itu tidak rusak. Ya itu tahan. Jadi mau dia banjir kayak mau lewatin apa kayak mau misalnya kita beli perabotan itu lebih tahan ya, mau dia jatuh kebanting gitu ya. Bahkan ada teknologi tertentu kayak handphone dicelup dalam air itu it's okay misalnya kayak gitu. Karena apa? Orang pengen punya barang itu yang kondisinya tuh kuat. Nah, sesuatu yang kuat ini sesuatu yang berarti jarang. Betul? Jarang banget ditemukan dan itu pasti price-nya mahal ya. Kalau handphone bisa celup dalam air tinggal berapa lama itu pasti harganya juga mahal. Ya barang yang kuat itu pasti mahal. Jadi sesuatu yang kuat itu dicari orang, betul ya. Kita semua pasti di tempat ini pengen mencari sesuatu yang kuat. Nah, itu kualitas yang Tuhan mau ada di dalam kita. Ya, jadi orang Kristen itu jadi orang yang kuat gitu. Tuhan mau kita tuh tahan dalam penderitaan. Kita jadi orang Kristen yang gak murahan, kita jadi orang Kristen yang mahal, yang dicari sama orang lain ya. Kalau yang lain itu lemah, kita tuh kuat gitu. Tuhan pengen cari itu di dalam diri kita ya. Lawan kata kuat itu lemah. Apa sih yang membuat kita itu lemah ya? Penderitaan kah? Masalah kah? Apa sih yang hari-hari ini membuat kita down ya? Apa sih hari-hari ini ya, ini bulan Juli ya, berarti sudah 6 bulan, tahun ini kita setengah tahun lagi beres loh tahun 2022 ya. Satu hal yang kayaknya itu wah jauh banget ya. Tahun lalu kita kehilangan begitu banyak orang yang kita kasihi, betul ya, COVID lagi tinggi-tingginya ya. Dan kita lihat kayak setiap hari itu mobil ambulans lewat ya. Terus kita bisa lihat banyak banget yang dipanggil Tuhan ya. Bahkan ada cek.
Oke, bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan juga yang dipanggil oleh Tuhan. Kita nggak pernah kebayang 2022 akan terjadi apa, ya. Makanya visi ini dikeluarin. Kita harus kuat ngelewatin tahun ini, gitu ya. Bagaimana 6 bulan ke belakang ini, ya, dari Januari sampai Juni? Apakah kita sempat up and down? Apakah kita sempat lemah, ya? Apakah kita sempat, aduh, kayaknya nggak ada harapan lagi? Apakah kita pernah melewati masa-masa down dalam hidup kita, ya? Kenapa kita harus kuat? Next slide. Oke, kenapa kita harus jadi kuat, ya? Kita punya satu tugas di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, ya. Firman Tuhan bilang apa? Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Ini pekerjaan yang melelahkan, saudara. Kalau kita nggak kuat, kita nggak menjaga hidup kita tetap kuat, bagaimana kita bisa memuridkan orang? Bagaimana kita mau, ini ayatnya, dan baptislah mereka, ya. Itu satu perkara yang kayak susah banget, ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, ya, memuridkan, mengajar, membaptis, ya. Itu sesuatu hal yang sulit buat kita. Itu suatu hal yang berat. Belum lagi kita punya tugas dan tanggung jawab di marketplace, di tempat kita bekerja, anak-anak sekolah, ya, kita sekolah, kita harus jadi berkat di sana. Itu sesuatu hal yang mudah dan banyak tekanan itu bisa bikin kita jadi orang yang lemah. Makanya Tuhan mau kita tuh jadi orang Kristen yang mahal. Kita jadi orang Kristen yang tahan. Kita jadi orang Kristen yang diapain juga nih orang kuat, gitu ya. Mau lewatin apapun juga dia ini strong, ya. Next slide. Selanjutnya, ya, dalam hal apa aja sih kita harus kuat, ya. Tadi waktu kita doa sebelum mulai, ya, Kak Ratna itu pimpin doa, saya kaget karena Kak Ratna itu sempat mengeluarkan kata gini, biarlah ibadah hari ini tuh Tuhan tuh memulihkan tubuh, jiwa, dan roh. Jadi saya tuh sampai bilang sama Kak Ratna, thank you banget, ini kayak mengkonfirmasi apa yang saya mau sampaikan, ya. Menjadi kuat itu dalam hal apa aja, ya, bagian dalam diri kita itu ada apa? Tubuh, ada jiwa, ada roh, ya. Kita harus kuat dalam 3 hal ini, ya. Jadi jangan bilang bahwa oh ya udah lewat spirit aja, ya, karena kita orang Kristen, ya udah kita di spirit aja kuatnya. Atau kalau kita karena kita ini manusia yang sesama manusia, udah tubuh aja deh, olahraga, ya. Bukan berarti itu nggak baik, itu baik, ya. Oke, kita pelihara tubuh kita aja supaya kita nggak gampang sakit. Sekarang kan lagi musim COVID, gitu ya. Jadi kita harus tetap sehat. Jadi caranya sehat itu olahraga, ya, melakukan segala sesuatu olahraga, gitu ya. Pokoknya mati-matian sampai hari Minggu pun olahraga mungkin, ya. Nah, dalam hal apa aja kita harus balance. Ketiga hal ini tuh penting, ya. Kita harus strong di dalam spirit kita harus strong dalam soul kita, dalam body kita. Nah, yang pertama kita itu harus kuat di dalam spiritual. Nah, hal spiritual ini Tuhan sudah bereskan ketika kita pengorbanan Yesus di kayu salib, ya. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu Tuhan bilang di firman Tuhan bahwa aku akan memberikan roh yang baru, betul? Jadi roh di dalam tubuh kita itu sudah roh yang baru, ya. Ketaatan itu bukan prinsip di roh lagi, karena roh kita tuh obey, ya. Roh kita itu sebenarnya menurut kepada Tuhan. Roh kita itu sebenarnya rindu mencari Tuhan. Roh kita itu punya pewahyuan, ada dikasih pewahyuan oleh Tuhan. Roh kita itu punya bagian yang namanya persekutuan, ya. Di dalam roh kita itu mau bersekutu dengan Tuhan, ya. Makanya firman Tuhan juga bilang, roh itu penurut, daging itu lemah. Jadi sebenarnya permasalahan roh ini udah beres. Tuhan udah ganti kita roh yang baru. Airnya udah bersih, ya, lewat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Airnya itu udah murni, airnya itu udah bersih. Kita udah bisa terima, ya. Bahkan, ya, makanya di dalam spirit itu kita bisa mengalami Tuhan, betul? Ketika kita menyembah, ya. Ketika tadi pujian dinaikkan, ya, kita terkoneksi dengan Tuhan, ya. Lewat apa? Ya, lewat pujian penyembahan kita merasakan Tuhan, kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Jadi sebenarnya urusan roh itu sudah beres, tapi ya, banyak orang itu defisit, ya. Karena apa? Tidak di-maintain. Apa itu defisit? Melakukan bagi Tuhan itu jauh lebih banyak daripada waktu bersama dengan Tuhan, ya. Di buku
saya lupa namanya, spiritually healthy leader ya. Di situ dikatakan bahwa orang Kristen itu sibuk banget. Saking sibuknya dia lebih sibuk daripada Tuhan ya. Kalau Tuhan punya waktu istirahat, orang Kristen tuh nggak punya waktu istirahat. Ya kerja, bahkan liburan tuh bekerja juga ya. Ada beberapa orang tuh berlibur justru malah makin bekerja ya, buka laptop kerja gitu ya. Nah, tapi nggak punya waktu bersama dengan Tuhan. Akhirnya apa? Defisit. Ya, kita beri terlalu banyak, yang kita terima nggak ada. Ya, kita kasih terlalu banyak, kita all out, bukan berarti nggak baik. Baik. Ya, tapi defisit. Defisit artinya apa? Harusnya kita tuh begini, memberi kepada orang, melayani itu sebanyak yang kita terima dengan Tuhan. Sebanyak apa sih waktu-waktu kita? Sebanyak itu pun kita luangkan buat orang lain. Sebanyak apa kita dapat wahyu dari Tuhan? Sebanyak itu pun kita muridkan orang. Sebanyak waktu apa kita di hadirat Tuhan? Sebanyak itu pun yang harusnya kita keluarkan. Ya, kalau kita udah keluar seharian itu udah full banget, ya ingat, yuk balik lagi. Tuhan, saya mau nge-charge, ya kan? Kita harus charge, ya. Kalau baterai dibilang 100%, dia akan mati begitu 0%, betul? 100, 0 itu mati. Ya, mati. Itu aja kita ingat mau nge-charge ya. Mati nih, takut nggak ada yang hubungi gitu ya. Sampai saya pernah cerita sama nasabah saya gitu ya. Nasabah saya tuh bilang gini, Ika, kalau kamu pergi nih ya, ketinggalan dompet, balik mual. Balik nggak ya? Duh, kalau udah jauh mah males Oke, kalau yang ketinggalan handphone balik, balik itu mah. Itu balik, karena sekarang ngebayar juga bisa pakai handphone gitu kan. Ya, dompet nggak apa-apa ketinggalan, kartu nggak apa-apa ketinggalan, handphone nggak boleh ketinggalan. Handphone aja kita bisa segitunya. Ya, baterai kita udah 30% nih, 30%. Cari-cari charger kan, di mana bisa nyolok gitu ya. Makanya sekarang kafe itu semua penuh sama colokan, karena dia tahu orang nongkrong lama gitu ya. Itu aja kita tahu, baterai kita udah. Terus baterai itu kasih peringatan kan, udah merah. Ya, udah 15% gitu ya. Tapi kadang-kadang kerohanian kita itu udah kasih peringatan, tapi kita udah ngantuk tidur aja. Ya, udah satu hari ini saya udah ketemu orang capek, Tuhan saya melayani Tuhan tuh capek, udah saya pulang aja tidur gitu ya. Kita defisit. Ya, hari ini defisit, besok defisit, besoknya lagi defisit. Kita benar-benar nggak cari Tuhan, kita nggak maintain spiritualitas kita. Akhirnya apa? Ya, akhirnya apa? Burnout. Banyak case orang burnout itu bukan cuman permasalahan bukan cuman permasalahan kelelahan, bukan cuman permasalahan itu kadang-kadang ya. Kadang-kadang ya karena apa yang dia terima dari Tuhan itu sedikit, lebih sedikit daripada apa yang dia beri. Ya, waktu bersama dengan Tuhan itu harus lebih banyak daripada waktu kita melakukan bagi Tuhan. Saya ulang ya, waktu bersama dengan Tuhan harusnya jauh lebih banyak daripada waktu kita melakukan bagi Tuhan ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 5, next slide boleh. Yohanes 15 ayat 5 berkata seperti ini, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa apa saudara? Tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah, permasalahannya kadang-kadang yang kita fokus tuh di buah, betul? Bagaimana menjadi orang Kristen berbuah? Bagaimana kita berbuah menghasilkan jiwa-jiwa? Bagaimana kita fokusnya di situ? Kita lupa bahwa sebelum buah itu terjadi, ada ayat bilang bahwa tinggal, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti di dalam Tuhan kita bisa berbuat apa-apa, betul? Kita bisa berbuat apa-apa dong kalau dalam Tuhan. Tapi di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kadang-kadang kita tuh lebih banyak berbuat apa-apa dan tidak mau tinggal. Jadi urusan keberbuahan itu yuk kita tinggal. Kita maintain roh kita. Roh kita rindu kok. Roh kita tuh sudah diperbaharui. Kita punya roh yang baru. Kita punya roh yang baru. Waktu pengorbanan Yesus itu udah selesai. Kita terkoneksi dengan Tuhan ya. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib itu kan tirai Batil terbuka ya. Nah itu kasih karunia ya. Kasih karunia itu kita nggak layak sebenarnya masuk ke ruang Maha Kudus itu. Tapi akhirnya terbuka, kita bisa masuk kapan aja. Ya, maintain hubungan kita dengan Tuhan. Maintain spiritualitas kita. Kalau kita kuat secara spiritual ya, kita akan kuat nih dalam soul, dalam body kita akan kuat. Ini core. Ya, ini intinya. Kita harus kuat dalam spiritual kita. Ya, ingat saudara, apa yang kita
dapatkan dari Tuhan, sebanyak itu pula harus kita keluarkan buat orang lain ya. Sebanyak apa kita terima dari Tuhan, sebanyak itu juga kita beri buat orang lain. Hal yang kedua, kita kuat di mana? Di jiwa. Nah, jiwa ini saudara kalau ibarat keran, jiwa ini keran. Jadi airnya itu roh kita, ini tuh keran. Output yang keluar itu bersih, air yang keluar itu bersih atau kotor tergantung kerannya. Kerannya mampet, airnya nggak keluar. Kerannya mampet, ada kotoran dikit, airnya ikutan kotor. Ya, jadi area-area jiwa kita ini, mental ini gitu ya saudara, adalah area-area seperti keran. Ini kerannya ya. Jadi ini menentukan kualitas air yang akan output, yang akan keluar dari hidup kita. Apa itu bagian di dalam jiwa? Itu ada pikiran, ada perasaan yang membentuk kehendak. Nah, contohnya begini, kalau kita ini khawatir, kita tuh khawatir, itu dihasilkan dari apa yang kita baca. Betul? Wah, kepikiran ya, nanti tahun depan gimana? Nah, betul kan? Kita jadi khawatir tuh. Kemudian timbul perasaannya. Oh iya, gimana ya? Nah, akhirnya apa biasanya yang terjadi? Jantung berdebar ya, ke fisik dong. Jantung mulai berdebar, gimana ya, cemas. Akhirnya itu menentukan, oh berarti gua harus begini. Ya, itu pikiran, perasaan yang membentuk kehendak itu ada di dalam jiwa kita. Apalagi di dalam jiwa itu area yang progresif. Progresif itu artinya apa? Bertumbuh secara bertahap. Jadi hari ini kita pikirannya kayak tadi Ciliani cerita ya, dia dapat ayat mungkin selama ini tuh berpikir hal yang buruk gitu kan. Tapi kemudian dapat firman Tuhan nih, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar ya. Akhirnya ya Tuhan firman Tuhan bilang saya harus pikirkan semua itu. Besok kita berusaha kan, oke, pikir yang baik, pikir yang benar ya, sama seperti Ciliani, dan itu berprogres. Ya betul, progresif karena itu bertumbuh secara bertahap. Oke, hari ini berhasil gitu, memikirkan itu. Terus besoknya kejadian lagi nih, hal yang mengkhawatirkan terjadi. Kita berusaha lagi kan, yuk pikirkan lagi, pikir yang baik, semua yang mulia, semua yang suci dan lain sebagainya. Dan kita terus bertumbuh. Nah apalagi area jiwa itu, area jiwa itu bukan tanggung jawab Tuhan, itu tanggung jawab kita. Area jiwa itu bukan tanggung jawab Koci, bukan tanggung jawab Cicenten, bukan tanggung jawab orang lain, bukan tanggung jawab suami kita, bukan tanggung jawab pacar kita, itu tanggung jawab kita. Kita yang harus bertumbuh di dalam area mental ini, kita yang harus bertumbuh di dalam area jiwa ini. Nah banyak orang Kristen itu gini, case yang terjadi adalah ketika ada sesuatu yang mengganggu mental ya. Sekarang isu mental health itu lumayan banyak, saya banyak banget ketemu orang ya, dari anak sekolah sampai beberapa orang yang ada yang udah menikah juga mengalami yang namanya mental health issue ya. Banyak banget akhir-akhir ini, nggak tahu lagi booming, nggak tahu lagi happening, lagi in gitu ya. Dan kadang-kadang gini, zaman dulu tuh mungkin kita cerita mental health itu ditengking ya kan, roh depresi gitu. Karena sebenarnya itu sembuh bukan ditengking dan diusir. Buat saya dan apa yang saya pelajari adalah itu lewat dipulihkan, progresif, bertumbuh ya. Our responsibility, kita harus bertanggung jawab sama area jiwa kita. Kita tahu bahwa ini something wrong with me dan I want to be healed gitu. Kita mau sembuh, gimana caranya, itu tanggung jawab kita ya. Dan bahkan karena kesibukan kita sebagai, mungkin kita sebagai pekerja, kita sebagai pimpinan, pemimpin, kita sebagai orang Kristen, kesibukan kita, akhirnya itu yang membuat kita lupa menjaga dan menguatkan area jiwa kita. Karena kita terlalu sibuk, tubuh kita tuh terlalu aktif ya. Kadang-kadang kalau untuk meluangkan waktu untuk berproses itu kayaknya itu buang waktu. Ya, kayak aduh, sia-sia banget sih, nggak doing apa-apa gitu. Ya, akhirnya kita lupa. Akhirnya apa? Itu jadi sebuah emosi yang menumpuk ya. Saya kemarin ikut satu webinar itu judulnya bagus, lucu. Kontrol emosi dompet terisi. Jadi intinya ada kaitan antara keuangan ya dan emosi. Bayangkan. Jadi problem-problem hidup itu ada kaitannya sama emosi ya. Uang ya. Jadi ternyata
cara kita spend money itu dipengaruhi juga bisa jadi karena luka emosi masa lalu. Bisa jadi karena itu secara emosi kita tuh pernah nggak sih beli belanja di sini yang impulsif? Pernah ya? Yang gak mikir udah beli aja, mumpung diskon, beli gitu kan. 7 gitu. Perlu nggak perlu beli gitu. Itu emosi kan sebenarnya. Itu problem sebenarnya di emosi gitu. Itu salah satunya seperti itu. Makanya seminarnya itu ada hubungan antara emosi dan kita mengelola uang. Nah, artinya gini, semua problem dalam hidup kita, contoh apalagi nih? Kecemasan. Itu kecemasan juga area emosi, area pikiran, perasaan ya. Area pikiran, perasaan. Nah, ada yang menarik gini. Di bagian otak kita itu ada yang namanya amigdala. Amigdala itu bagian tengah, dia disebutnya amigdala itu karena dia bentuknya kayak kacang almond. Jadi kecil banget ya amigdala. Amigdala itu punya fungsi tempat emosi gitu. Jadi kita mengontrol emosi, bukan mengontrol ya, tempat emosi ada, emosi di situ. Emosi diproses di amigdala itu, emosi terus memori, ingatan-ingatan, makanya dia sekecil kacang almond segini ya berarti. Tapi dia bisa mengingat masalah itu, memori itu di amigdala ya. Nah, ada bagian otak lain tuh namanya prefrontal cortex, prefrontal cortex. Jadi gini, amigdala itu dia akan memproses emosi kan. Contoh, misalnya saya takut nih ada COVID ya, COVID. Cemas kan? Cemas, oke, cemas. Nah, amigdala itu memproses ada kecemasan nih. Nah, akhirnya itu akan dia kirim sinyal tuh ke hormon-hormon kita. Akhirnya hormon kita bisa berdebar, aduh gimana ya. Terus kita bikin defense, antisipasi. Oke, berarti pakai masker, cuci tangan, ya tadi lap-lap, gitu kan. Itu akhirnya sebuah tindakan yang dihasilkan karena emosi kita itu, si amigdala itu berproses. Nah, apa hubungannya sama prefrontal cortex? Prefrontal cortex itu gunanya untuk ini, memutuskan, berpikir logika, kayak mengambil keputusan, itu si prefrontal cortex. Nah, apa yang terjadi kalau amigdala ini full sama emosi? Yang terjadi adalah prefrontal cortexnya shutdown, dia berhenti bekerja. Jadi bayangkan saudara kalau kita emosi, pernah nggak mengalami gini, kita marah banget, saking marahnya nggak bisa mikir. Pernah ya? Langsung waktu saking marah banget itu nggak bisa mikir, langsung ini aja. Pokoknya gue nggak mau ngomong sama lu. Ah, pernah nggak? Itu prefrontal cortexnya udah shutdown. Nah, kalau dia shutdown, ini kan pengambilan keputusan ya. Kalau dia shutdown, yang ambil posisi itu amigdala. Pernah ketemu orang emosian bertindak yang kayak, pokoknya segala sesuatu dikontrol sama emosinya dia. Kita butuh emosi untuk mengeksekusi keputusan, betul. Orang yang terlalu banyak mikir nggak akan ambil keputusan. Nah, karena kita butuh emosi untuk mengambil keputusan. Jadi emosi sama logika kita itu berbanding lurus ya. Kalau emosi kita ada di higher point, maka secara logikanya ya, logika itu akan ada di lower pointnya dia. Nah, jadi kalau orang udah emosi kan itu amigdala, prefrontal cortexnya shutdown. Nah, begitupun sebaliknya, orang yang terlalu logika, emosinya berarti ada di paling bawah. Pernah ketemu orang yang mikir terus nggak pernah ambil keputusan? Pernah? Ada ya, yang mikir terus keputusannya apa? Sebentar, berikan saya waktu, saya berpikir dulu gitu, ada ya. Nah, itu. Jadi apa gunanya? Kita harus mengelola bagian mental kita. Kita harus kelola emosi kita, ya. Kita harus mengelola perasaan kita. Nah, pikiran, perasaan, kehendak ini harus merasakan kasih karunia Tuhan, ya. Kayak tadi tuh ayatnya, pikiran yang semua yang baik, semua itu kasih karunia. Roh Kudus ingatkan kita, ya, pikirkan itu, ya. Bagaimana orang sehat secara mental? Yang pertama itu identitas. Dia tahu siapa diri dia di dalam Tuhan. Dia tahu mengenali emosi-emosinya dia. Dia tahu kelebihan dan kekurangannya dia. Sehingga waktu dia tahu kelebihannya dia dipuji, dia enggak, thank you, tapi gitu kan. Terus kalau dia diberi kritik, dia enggak akan kecewa. Karena dia tahu itu kekurangan saya perlu dibantu. Ya. Apalagi orang yang sehat secara mental, ya, tujuan hidup dia tahu kenapa Tuhan ciptakan dia. Dia tahu untuk apa dia di dunia ini, dia tahu. Ya, keseimbangan hidup. Bicara tentang apa? Berkata tidak. Boundaries itu juga salah satu keseimbangan. Kita tahu berkata tidak. Orang yang people pleaser segala iya, percayalah dia kelelahan. Ya,
itu pasti ada harus di tracing tuh ke belakangnya. Kenapa kamu selalu berkata iya gitu ya. Saya ini adalah salah satu orang yang begitu, saudara. Saya tahun-tahun ini belajar yang namanya boundaries, berkata tidak. Karena saya ini selalu kalau urusannya minta tolong ya kayak gitu-gitu, saya tuh hatinya tuh cepet, ya udahlah gue bantu gitu. Tapi habis ngebantu kadang-kadang, kesel nih kenapa harus lagi gitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah daripada saya kerjain itu sambil marah-marah, harusnya saya berkata tidak. Nah ternyata setelah saya tracing gitu ya ke belakang, saya takut ditolak kalau saya bilang enggak. Nah itu kan saya menjaga hidup saya untuk sehat secara mental. Karena itu area yang seperti tombol aktif yang waktu itu dipencet, waktu itu ada problem, saya goyang. Nah makanya Tuhan pengen kita kuat di situ tuh. Kita mengenali emosi kita mengenali diri kita mengenali siapa diri kita di dalam Tuhan. Kita kenali tujuan kita, tujuan Tuhan buat kita harus mengenali itu. Kenapa? Itu akan sangat membantu kita jadi pribadi yang strong, jadi pribadi yang kuat. Dan area-area mental ini, ya area-area di dalam jiwa ini, kita perlu mengalami kasih karunia Tuhan. Ya, apa sih sebenarnya pengertian kasih karunia buat kita? Coba direnungkan ya. Tadi saya di belakang ini sebelum sharing, saya nanya ke Ko Oci, saya nanya ke Cicencen gitu ya. Bahkan ada sharingnya Ko Oci, ya mungkin kita udah dengar ya beberapa minggu yang lalu gitu tentang grace, justice, sama rahmat yang ya gitu. Nah dan ada perumpamaan-perumpamaannya, ya ada mercy, ya betul. Ada perumpamaan-perumpamaannya gitu. Nah satu jawabannya Ko Oci itu gini, kita tuh nggak layak, betul, kita tidak layak, tapi kita dilayakkan. Nah saya tanya lagi, apa contohnya? Contohnya kita ini sebenarnya berdosa, harusnya dihukum, ya tapi kita tidak dihukum, ya itu kasih karunia yang besar, gambaran besar sebuah kasih karunia. Tapi ya dilengkapi oleh tadi Cicencen juga menjawab gitu ya, bahwa gini, daily life, kasih karunia itu daily life. Pernah nggak kita ngerasain gini, kayaknya nggak mungkin banget tapi ada tangan Tuhan yang nolong kita, kok kita bisa ya? Itu kasih karunia ya. Jadi gini, bagaimana kita strong secara mental, bawa pikiran, perasaan, kehendak kita mengalami kasih karunia Tuhan yang besar itu. Pikirkan kasih karunia Tuhan itu, pikirkan, rasakan kasih karunia Tuhan itu, rasakan bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Anaknya aja dia bisa kasih, apa sih gitu yang harusnya. Nah tadi juga diungkit bahwa kita harus bersyukur. Nah itu kasih karunia itu gitu. Roh Kudus itu kasih karunia, saudara ya. Firman Tuhan bilang adalah lebih baik aku pergi, karena kalau aku pergi, firman Tuhan bilang penolong itu datang. Nah kadang kita suka nggak sadar dengan penolong ini ya. Ketika kita membapai, ketika kita melayani orang, ketika kita bekerja, ketika kita memimpin, Roh Kudus itu memberi hikmat. Roh Kudus itu kasih karunia yang Tuhan titip buat kita selama kita hidup. Untuk apa? Roh Kudus itu yang akan membantu kita memutuskan. Roh Kudus akan mengingatkan kita, kok kamu marah sih gara-gara ini? Kok kamu kesel sih gara-gara ini? Apa yang bikin kamu kesel ya? Harus bertanya, harus proses. Oh iya ya, kok gue beresponnya seperti ini? Ya apa yang salah ya? Di tracing lagi ke belakang. Salah satu cara untuk melatih prefrontal cortex itu adalah dengan meditasi. Saya baca meditasi ya. Meditasi itu apa? Ya kita pernah diajarin sama Kowing, meditasi itu prinsip merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kasih karunia. Ketika kita meditasi merenungkan kasih karunia Tuhan, pikiran, perasaan kita tuh dipenuhi sama firman Tuhan. Itu melatih prefrontal cortex, melatih. Makanya di situ kita pas mengambil keputusan ya, nggak gampang karena apa? Kita latih meditasi dengan merenungkan firman Tuhan. Solitude itu baik, bukan cuman hubungan dengan Tuhan, tapi itu refresh our mental, ya refresh jiwa kita, refresh roh kita, ya itu akan membantu kita. Ya, firman Tuhan udah kasih karunia paling besar itu pengorbanan itu kita dapat Roh Kudus, ada firman Tuhan, ya itu sangat membantu kita untuk menjadi pribadi yang kuat. Next slide. Ya, bawa pikiran, perasaan, kehendak itu
menyadari kasih karunia Tuhan. Ya, apa yang saya nggak layak, saya nggak bisa, ini bukan kekuatan saya, ini kasih karunia Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita melatih mental kita sehat secara mental, jiwa kita tetap strong. Next. Ya, pertama kita harus aware, betul? Nah, aware itu, kesadaran itu lahir dari mana? Nah, kesadaran itu lahir dari tahu, pengetahuan, ya. Yuk belajar. Kalau nggak tahu tanya, ya. Apa sih? Aware sama diri kita. Jadi kalau kita merespons kayaknya ada yang salah deh. Yuk kita bantu gitu ya. Gimana caranya bisa keluar dari situ. Terus apa? Kalau kita udah tahu nih, udah aware sama diri kita, oh saya punya problem di sini. Terus apa? Diproses. Ya, ingat, di tracing ke belakang. Ada luka emosi kah? Ada inner child atau apa aja gitu. Kita proses. Nah, yang ketiga ini saya mau share bahwa ini kita harus share. Share ke siapa? Mentor rohani bisa. Ya, kalau belum punya mentor cari mentor rohani. Terus share ke siapa? Safe person, ya. Masing-masing kita tuh harus punya safe person. Ya, siapa aja? Cari dan temukan orang yang bisa kamu cerita apa aja. Rilis emosinya, baik itu emosi positif atau emosi negatif. Happy itu harus diceritakan. Ya, makanya kita salah satunya juga di klub. Klub itu kita belajar share perasaan, gue lagi berproses. Saya kemarin share sama anak-anak saya bagaimana saya berproses. Saya bisa share sama mereka, saya bisa bilang saya belum bisa mengampuni, boleh bantu saya dalam doa. Kita share di dalam orang-orang yang kita percaya gitu, di safe person kita, dan itu akan sangat membantu kita untuk pulih. Itu akan sangat membantu kita untuk kita sama-sama kuat yuk di area ini gitu. Kita sama-sama kuat di area mental. Dan begitu pun kita dengan klub kita. Ya, saya mau sharing, saya bilang sama mereka tolong doain saya mau sharing gitu ya. Saya lagi bergumul, saya lagi sedih, saya lagi bergumul, saya bilang sama mereka, ya mereka yuk doain saya. Dan mereka pun demikian ya, suka sama siapa, cerita ya. Itu emosi yang dirilis. Ya, itu share. Makanya penting banget kita itu ada di komunitas ya. Itu membantu kita tetap kuat, menjaga mental kita, menjaga spiritualitas kita ada di klub. Jadi buat saudara yang belum ada klub, yuk cari klubnya ya, atau enggak hubungi call center. Itu silahkan. Ada, kita punya 7 klub ya. Yang terakhir, kita harus kuat di mana? Next. Oke, kita harus kuat di tubuh kita. Nah, sebenarnya tubuh itu hanya output. Kalau tadi saya bilang jiwa itu keran, ya. Airnya itu berarti tergantung dari kerannya. Jadi roh itu air. Tuhan sudah murnikan, Tuhan sudah berikan kita roh yang baru, ya. Airnya bersih. Tapi kalau kerannya kotor, ya, kerannya tangki emosinya penuh, ya, maka output yang keluar itu juga tidak baik. Contoh, tadi kan saya cerita tentang amigdala dan prefrontal cortex. Jadi gini, jadi kalau misalnya pada saat prefrontal cortexnya shutdown, amigdala mengambil keputusan, ya, ini malfunction, jadi tidak berfungsi kan, tidak bisa ambil keputusan. Itu penyakit yang bisa keluar tuh banyak, ya. Sampai ada dibilang Alzheimer, bisa sampai Alzheimer itu pelupa ya berarti. Nah gitu, dan bisa depresi. Nah kalau orang udah depresi, saudara ya, ada masalah sama jiwanya, tubuhnya sakit. Banyak case cancer salah satunya itu karena kepahitan, ya pernah ya. Jadi sebenarnya gini, seluruh bagian dalam tubuh kita ini, tubuh, jiwa dan roh itu berkaitan. Tubuh ini hanya output aja, ya. Bahkan gini, ada case-case kalau cewek itu biasanya ke hormonal jadi nggak bagus. Stres itu bikin hormon kan. Ke cewek juga begitu gitu. Kalau cewek tuh kalau lagi stres, lagi apa, hormonnya keganggu. Nah, itu output ya. Itu reaksi dari emosi dan perasaan, ya. Kalau orang bayangkan kalau dia tidak strong hubungannya dengan Tuhan, dia defisit kerohaniannya, ada problem di jiwanya dia, pasti ada problem di tubuhnya dia. Bagaimana dia berelasi sama orang, ya. Makanya tadi dibilang kan, build strong connection itu harus dari kuat di dalam Tuhan, strong in God gitu. Kalau kita strong in God, kita pasti strong in
building connection. Kalau orang tuh kalau orang punya masalah di dalam jiwanya dia pasti jadi orang yang kurang menyenangkan buat orang, ya. Dia pasti akan ya karena outputnya itu negatif. Orangnya tuh kata-kata sia-sia, ya itu output, itu reaksi dari emosi dan perasaan. Makanya kita harus maintain, ya. Kita harus maintain tubuh kita. Salah satunya kita maintain tubuh kita itu dengan berolahraga, ya. Penuhilah nutrisi itu dengan baik, ya. Kita menghargai pengorbanan Tuhan di kayu salib, ya. Tuhan bilang bahwa tidak tahukah kamu bahwa next slide. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Kita harus menghargai tubuh kita seperti kita menghargai bait Allah. Nah, ini juga firman Tuhan bilang gini, hati yang gembira adalah obat. Berarti gini, jiwa yang bahagia itu obat. Itu obat buat apa? Secara fisik. Ya, kita bahagia, kita maintain emosi dengan baik, output kita pasti baik, ya. Ini dia bilang semangat yang patah mengeringkan tulang. Firman Tuhan ini keren sih sebenarnya, kayak kamu mau cari apa aja ada di firman Tuhan, ya. Nah, tidak tahukah kamu bahwa ini tubuhmu adalah bait Allah. Dan apa, Saudara? Roh Allah diam di dalam kamu. Dengan tubuh yang sehat kita bisa melayani Tuhan. Kalau saat ini saya sakit, saya nggak akan mungkin bisa sharing. Nah, that's why saya harus menjaga. Bukan hanya roh saya harus jaga. Jiwa saya, mental saya tetap baik. Saya harus jaga tubuh saya, ya. Olahraga, nutrisi yang baik, ya, makan yang baik. Nah, ini cara kita merawat tubuh kita. Tapi ingat, ini hanya output, ya. Ada begitu banyak orang yang sehat, menjaga kesehatan, tapi jiwanya sakit. Ya, tapi sama aja bagaimana dia berrelasi sama orang jadi nggak baik. Ya, ada orang yang addictionnya olahraga. Ya, kita pernah belajar itu addiction olahraga, addiction. Sehat secara fisik, tapi jiwanya sakit. Nah, tapi akan muncul namanya penyakit, saya lupa apa namanya. Jadi itu secara medical check up-nya sehat, tapi merasa sakit. Jantung berdebar, GERD kayaknya, tapi begitu periksa baik-baik aja. Nah, itu berarti area jiwanya bermasalah. Nah, jadi kita harus sehat, harus strong, spiritualitas kita baik, ya. Di dalam mental kita baik. Yuk, kalau misalnya hari-hari ini kita merasa iya kayaknya saya butuh dibantu. Yuk, kita bisa konseling, kita bisa share sama orang. Kita bisa, ayo saya butuh dibantu. Tanya, ada bapak rohani, ada mentor rohani. Saya mau dipulihkan dalam area jiwa saya. Dan yang terakhir kita harus menjaga tubuh kita. Saya tutup dengan satu ayat. Pemain musik boleh? Ya. Tahun ini kita nggak pernah imagine kan tahun ini bakal terjadi apa. Tapi banyak hal bukan yang kita syukuri tahun ini. Salah satunya mungkin COVID udah melanda ini. Ya. Tapi apakah kita masih meragukan, kok saya nggak percaya nih, bisa nggak ya saya lewatin tahun ini? Ya. Tahun 2022 tuh kayak nggak ada yang tahu. Tapi kalau sampai hari ini udah 6 bulan, 7 bulan kita melewati tahun ini, bukankah kita ada kasih karunia yang kita alami setiap hari? Saat nggak ada yang bantu, tiba-tiba kok ada kasih karunia Tuhan membantu. Saat sulit banget, kok ada tangan Tuhan ya menolong kita. Lewat apa aja. Ya. Di 2 Timotius 2 ayat 1 berkata seperti ini. Sebab itu, hai anakku, ya. Kita ganti kata ini dengan nama kita, ya. Sebab itu, Ika, jadilah kuat. Oleh apa, Saudara? Kasih karunia dalam Kristus Yesus. Perkatakan ayat ini. Ayo Ika, kuat dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Yesus itu berkorban luar biasa buat kita. Yesus itu diragukan sebagai anak Allah. Apakah saudara pernah diragukan? Yesus pernah alami. Yesus itu pernah dihina. Apakah kita pernah dihina? Yesus pernah lewati. Yesus dihianati oleh murid yang dia kasih, kemana-mana dia bawa. Tapi ada satu momen dia menyangkal.
Yesus pernah merasakan semua itu. Kasih karunia-Nya Dia itu harusnya membuat kita jadi kuat. Satu ayat terakhir. Nah, semoga Allah damai sejahtera ini kasih karunia. Banyak orang gak pernah bisa merasakan damai sejahtera, tapi Tuhan kasih kita damai sejahtera lewat Roh Kudus. Ya, damai sejahtera apa? Menguduskan kamu seluruhnya. Semoga apa saudara? Roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna dan tak bercacat. Sampai kapan? Bukan cuma sampai habis tahun ini. Enggak, sampai kita Tuhan datang. Sampai Tuhan jemput kita. Mari kita teduh sejenak. Kami mau percaya Tuhan. Kami mau percaya pada pengorbanan-Mu. Kami mau merasakan pengorbanan-Mu. Kami mau pikirkan pengorbanan-Mu. Kami mau hidup dalam pengorbanan-Mu. Kalau hari-hari ini kami lagi lemah Tuhan, pagi siang hari ini kami mau taruh kepercayaan kami buat Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama angkat pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Harapan kami di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Kami mau kuat Tuhan. Lewati hari-hari ini, lewati tahun ini, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dimanapun saudara, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan